Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Di sini ketua kelasnya siapa? Afan. Baik, Afan bisa dipimpin doanya ya. Untuk memulai pelajaran kita sama-sama doa dimulai. Doa selesai. Minggu kemarin kalian belajar tentang apa? Tentang Harmoni sosial. Harmoni sosial. Di harmoni sosial itu apa saja yang materi yang sudah disampaikan sama ibu kemarin? Ada yang ingat gak? Ada yang masih ingat? Kayak saling menghargai, saling menghormati itu. Oh ya, bagus, pintar banget. Toleransi, saling menghargai, saling menghormati, toleransi. Oke, jadi pagi ini ibu akan memberikan materi mengenai kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu apa sih? Udah ada yang tahu? Nah, sebelumnya ibu mau menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan pengertian, ciri-ciri dan faktor pembentuk kelompok sosial, serta siswa mampu menganalisis perbedaan antara kelompok sosial dan kerumunan melalui studi kasus yang nanti akan ibu bagikan. Yang kedua yaitu siswa mampu menunjukkan kesadaran akan pentingnya hubungan timbal balik dalam kelompok sosial itu untuk menciptakan gotong royong dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum masuk materi, ibu mau memberikan gambaran sebagai contoh terlebih dahulu. Ini apa? Ada yang tahu? Sarang lobang. Lebah. Jadi kenapa ibu mengambil gambar lebah? Namanya berkelompok. Betul. Selain itu, ada yang tahu lagi? Jadi lebah ini adalah salah satu hewan yang hidupnya berkelompok. Serta selain itu, dalam lebah ini tuh ada pembagian tugasnya. Ada pembagian tugasnya. Selain pembagian tugas itu, mereka juga memiliki tujuan bersama, yaitu untuk keberlanjutan hidup mereka. Jadi di dalam lebah ini tuh ada ratu lebah. Ratu lebah ini tujuannya bertelur dan berkembang biak. Yang kedua itu ada lebah jantan. Lebah jantan ini tugasnya hanya membuahi ratu lebah. Udah itu aja. Dan yang ketiga ada lebah betina. Lebah betina ini memiliki tugas mencari nektar, bekerja, mencari makan untuk lebah-lebah yang lainnya. Dan juga lebah betina ini tugasnya menjaga telur dari lebah lebah ratu ini. Kenapa bukan lebah jantan? Karena lebah jantan ini tugasnya hanya membuahi. Setelah membuahi, lebah jantan ini akan mati. Jadi untuk tugas yang lain itu diberikan kepada lebah betina. Dan mereka ini memiliki tujuan satu. Tujuannya yaitu untuk keberlanjutan hidup mereka. Itulah bisa diibaratkan sebagai kelompok sosial itu sendiri, yaitu memiliki tujuan dan memiliki tugas-tugas dan memiliki peraturan itu. Ada aturan yang harus ditepati oleh lebah-lebah itu supaya tujuannya bisa tercapai. Selanjutnya ada yang bisa jawab gak? Apa yang membuat lebah itu bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama? Kira-kira apa? Kenapa mereka bekerja sama? Kenapa mereka ingin mencapai tujuan bersama itu? Ada yang bisa jawab? Punya ikatan. Lagi ada yang lebih tepat lagi gak? Karena mereka memiliki kesadaran. Karena mereka ini memiliki kesadaran kalau lebah ini tuh harus mempertahankan keberlanjutan hidup mereka. Hidup mereka harus tetap berlanjut.
Dan ini bukan tentang kepentingan individu, bukan hanya kepentingan salah satu dari mereka, tapi semuanya. Satu kelompok lebah itu biar tetap ada di sarang itu, biar tidak akan habis. Jadi kesimpulannya, apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial itu sekumpulan individu sebanyak 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi, memiliki kesamaan tujuan dan minat, rasa kebersamaan, serta terdapat norma dan aturan yang harus diikuti oleh setiap anggota yang ada di dalamnya. Ciri-ciri dari kelompok sosial itu sendiri yaitu yang pertama ada tujuan atau motif tertentu yang ingin dicapai. Jika suatu kelompok itu ada sekelompok tapi tidak memiliki tujuan, kira-kira apa kelompok itu memiliki arah? Apa yang akan dilakukan dalam kelompok itu? Tidak. Seperti contohnya kita ini. Kita di kelas ini berkerumun di kelas. Nah, kalian ini tujuannya apa di kelas ini? Sama kan? Semuanya sama tujuannya. Jadi kita ini bisa disebut kelompok sosial. Yang kedua itu ada interaksi antar individu. Jika dalam kelompok itu tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, tidak ada kerjasama, maka apa bisa disebut kelompok sosial? Tidak. Jadi kelompok sosial itu harus ada interaksi, harus ada komunikasi, harus ada hubungan timbal balik, harus ada saling menolong, harus bergotong royong. Yang ketiga, ada keinginan untuk membentuk kelompok dengan peran masing-masing anggota kelompok. Sekarang ibu tanya, di kelas ini ada ketua kelasnya nggak? Ada sekretarisnya? Ada bendahara? Jadi bisa disebut kelompok? Bisa. Nah, jika contohnya sekelompok orang yang ada di pasar itu, mereka memiliki tugas masing-masing nggak? Ada ketuanya nggak di pasar itu? Ada? Masak. Masak. Apakah semua orang di pasar itu saling berinteraksi? Iya. Apakah di pasar itu mereka memiliki tujuan yang sama? Beda-beda. Berarti orang-orang yang ada di pasar itu bukan termasuk kelompok sosial. Pintar. Yang keempat itu ada norma dan nilai yang harus disepakati, yang diterapkan dalam kelompok sosial. Nah, di kelas ini kalian ada aturan-aturan yang harus kalian terapkan nggak? Ada. Seperti contohnya apa? Masuk jam 7. Piket. Pakai seragam. Berarti kita ini kelompok sosial. Nah, kalau yang di pasar tadi yang saya sebutkan, itu ada aturan nggak di situ? Tidak. Ada aturan mereka harus pakai seragam? Nggak ada kan? Ada aturan mereka harus seperti ini, seperti itu? Tidak. Maka tidak dapat disebut sebagai kelompok sosial. Jadi semua hal yang berkelompok itu tidak bisa disebut kelompok sosial jika tidak memenuhi 4 ciri-ciri ini. Seperti tadi di pasar, benar mereka kerumunan orang, benar mereka ada saling interaksi, tapi mereka tidak memiliki tujuan bersama. Mereka tidak memiliki aturan yang harus ditepati bersama-sama. Jadi mereka bukan kelompok sosial. Ada selanjutnya itu faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama ada faktor darah, seperti keluarga. Contohnya, keluarga itu termasuk kelompok sosial apa bukan? Iya. Kenapa? Karena di dalamnya ada aturan, ada tujuan bersama, dan mereka juga memiliki kesadaran kalau mereka ini satu kelompok yang tidak akan terpisahkan. Dan mereka ini terbentuk dari faktor darah itu. Selain keluarga itu sendiri juga kadang ada sekumpulan keluarga besar yang bikin apa itu namanya kalau kumpul di hari raya namanya lupa. Yaitu karena mereka saling sadar dan itu terbentuk dari faktor darah itu. Yang kedua ada faktor kepentingan. Faktor kepentingan ini seperti halnya kalian ini. Kalian di sini
kepentingan kan? Nah, karena kepentingan kita ini sama-sama untuk mencari ilmu, maka kalian dipertemukan di satu tempat ini. Maka dari situlah kalian membentuk kelompok di sini, membentuk organ-organ kelompok yang ada di sini, yaitu ada kelompok, ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Itu karena kalian memiliki kepentingan bersama. Maka dari itu terbentuklah kelompok itu. Yang ketiga ada faktor geografis. Di sini apakah daerah kalian berbeda-beda atau sama tempat tinggalnya? Tapi di daerah kalian ada semacam karang taruna gitu gak? Nah, itu bisa disebabkan karena faktor geografis, karena berdekatan, tempat tinggalnya berdekatan. Maka dari itu mereka membentuk kelompok untuk daerah mereka itu. Jadi karena mereka dekat, jadi mereka membentuk kelompok untuk daerah mereka itu supaya nanti akan dibentuk seperti apa, seperti Karang Taruna itu. Nanti kalau ada lomba-lomba siapa yang bekerja, gak mungkin tidak mungkin kan kelompok itu yang ada di daerah itu orang-orangnya dari luar daerah kan, gak mungkin kan, pasti yang ada di dekat daerah itu. Yang keempat itu ada faktor daerah asal. Jadi untuk faktor daerah asal ini seperti organisasi yang ada di sekolah kita ini, ada nggak organisasi yang di dalamnya tuh ada sekumpulan orang-orang dari daerah tertentu gitu? Ada yang dari daerah timur sana, nanti ada organisasi khusus daerah timur. Ada yang dari daerah sana khusus organisasi di daerah ini, biar untuk menjaga silaturahmi dari daerah asal kalian gitu, biar kalian gak lupa sama daerah asal kalian sendiri. Selanjutnya, jadi faktor-faktor membentuk kelompok sosial itu ada 4 ya, bukan hanya 1, tapi ada 4 atau mungkin lebih. Dan yang ibu jelaskan ini ada 4, yaitu faktor daerah, faktor kepentingan, geografis, dan faktor daerah asal. Selanjutnya di sini ibu mau membagikan lembar kerja yang di dalamnya ini tuh kalian harus menjawab dari kedua gambar ini. Perbedaan dari kedua gambar ini ya. Jadi ini tuh kelompok sosial atau bukan kelompok sosial. Nanti ibu kasih waktu 5 menit cukup kan? Cukup. Yang udah selesai nanti bisa maju ke depan duluan ya, nanti ada tambahan nilai buat kalian. Gimana, ada yang udah selesai? Ada yang mau maju? Yang pengen maju boleh maju ya. Nanti ibu kasih tambahan nilai buat kalian.
Ada yang mau maju? Saya. Oke, silakan. Jadi perkenalkan nama saya Tika. Saya mohon izin menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru. Pertanyaan yang pertama terkait bandingkan dua gambar yang ada di PPT dan identifikasi mana yang memenuhi ciri kelompok sosial. Menurut saya yang masuk kelompok sosial itu gambar yang pertama, karena di situ tuh ada ketuanya, terus ada aturan yang harus ditepati, dan juga itu tuh ada kepentingan yang sama. Nah, kemudian untuk yang soal kedua, bagaimana kelompok sosial seperti koperasi dapat membantu anggota dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, karena menurut saya dalam satu koperasi itu ada aturan yang harus ditepati setiap anggota. Jadi setiap anggota itu berusaha untuk bisa membantu mengelola koperasi tersebut. Bagus banget, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya, betul sekali. Dari kedua gambar ini itu, yang termasuk kelompok sosial itu ada gambar yang ini. Ini gambar apa? Oke. Yang kedua ini gambar apa? Antrian. Kenapa gambar kedua ini bukan kelompok sosial? Soalnya mereka ini berkelompok kan. Terus kenapa bukan kelompok sosial? Tidak ada yang berbeda tujuan, berbeda Tujuannya berbeda-beda, mereka mau beli makan apa aja mereka kan beda-beda. Yang kedua, mereka tidak saling berinteraksi. Mungkin ada interaksi, cuman hanya 1-2 orang, bukan semuanya. Terus tidak ada struktur yang jelas ya, tidak ada ketuanya siapa, tidak ada bendaharanya siapa. Sedangkan yang pertama ini, mereka memiliki tujuan bersama, memiliki struktur yang jelas, ada ketua, ada bendahara. Selanjutnya ada lagi ini contoh kelompok sosial, yaitu ada koperasi. Koperasi ini adalah suatu organisasi yang ada di lingkungan sekitar kita yang memiliki tujuan yaitu untuk membantu mempermudah keuangan anggotanya ya. Jadi koperasi ini disebut kelompok sosial karena mereka memiliki tujuan yang jelas, memiliki interaksi, di dalamnya ada interaksi. Yang ketiga itu mereka memiliki kesadaran. Di dalamnya ada anggota-anggota yang memiliki kesadaran kalau mereka adalah anggota koperasi tersebut. Nah, jadi koperasi ini sebagai kelompok sosial, mereka ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga anggotanya. Jadi mereka memiliki tujuan yang jelas ya. Selanjutnya itu langsung ke kesimpulan aja. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu kelompok sosial ini tuh terbentuk dari individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan bersama dan diikat oleh norma serta nilai. Hubungan timbal balik dalam kelompok ini menciptakan kesadaran akan pentingnya kelompok sosial itu. Jadi faktor-faktor kelompok sosial itu seperti kesamaan darah, geografis, kepentingan, dan tradisi ini mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial yang memperkuat solidaritas antar anggotanya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada tugas, bisa ditulis atau difoto ya tugasnya ini ya. Yaitu minggu depan Ibu minta kalian untuk Ibu beri waktu 1 minggu untuk kalian membuat esai pendek tentang kelompok sosial yang kalian ikuti. Di sini ada yang nggak ikut kelompok sosial? Pasti ikut semua kan? Nah, Ibu ini mau meminta kalian untuk membuat esai tentang kelompok sosial itu yang kalian ikuti itu. Dan jelaskan hubungan timbal balik yang ada di dalamnya. Ibu kasih waktu 1 minggu ya. Yang sudah nanti bisa dikumpulkan di ketua kelas. Besok minggu depan Ibu akan minta kalian buat kumpulin di sini. Baik, Ibu kira cukup pembelajaran kita pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.